Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Metal Marketer. Nah, di video ini kita akan ngebahas tentang black metal dan gereja yang pernah dibakar. Nah, itu tuh fakta, mitos, atau hanya sekedar pembentukan citra. To ban a form of music they say has disturbing satanic overtones. It's called black metal music and encourages devil worship and the desecration of churches. The campaign follows the jailing of 4 young men in Kent for causing more than £100,000 of damage to graveyards. Jonathan Beale has this special report. This is the type of music believed to be responsible for a wave of attacks on churches in Northern Europe. Called black metal music, it's overtly anti-Christian and synonymous with satanic worship. This church in Bergen, Norway was burned to the ground. In all, 13 Norwegian churches have suffered a similar fate. Now, many fear that black metal music has taken a grip over here. Earlier this month, 4 young followers in Tunbridge Wells were jailed for causing £100,000 worth of damage to cemeteries and churches in the area. One of them, 18-year-old Paul Timms, is serving 30 months in a Young Offenders Institute. His mother says he was a normal, happy boy until he became obsessed with black metal music. Lu pernah nggak dihukum cuma karena lu punya pendapat yang berbeda? Lu punya pandangan dengan sesuatu itu berbeda dengan mayoritas. Dan lu dianggap sesat cuma karena lu bertanya tentang sesuatu yang berbeda itu. Nah, gue pernah tuh ngalaminnya ya. Di sini gue akan ngebahas tentang ya black metal ya. Dan juga mungkin ada kaitannya atau ada kemiripannya dengan yang terjadi di Indonesia, yaitu tentang perbedaan pendapat antar ulama ataupun antar ustadz ataupun antar dai. Dua dunia ini ya, antara black metal dengan dai itu sebenarnya ya sangat jauh berbeda ya. Tapi ada kesamaan ya, nasibnya mirip. Mereka sering dicaci, disalahpahami, disebut sesat cuma karena perbedaan pendapat. Oke, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, gue akan memaparkan dulu ya asal muasal black metal. A black metal musician has entered a guilty plea admitting to a trio of Louisiana church burnings that occurred over a 10-day period in 2019. Holden Matthews, the son of a sheriff's deputy, now faces between 10 and 70 years in prison for the crimes, which he said that he hoped would help to build his reputation within the black metal scene. Matthews admitted to being inspired by the Norwegian black metal church burnings of the 1990s and had posted photos and video of the first 2 fires on social media. He was eventually arrested after a gas can found at the scene of one of the fires was traced back to his credit card. According to one of the suspect's friends, Matthews was upset at his parents for not supporting his path as a metal musician and also became disheartened when urged to be asked to improve the quality of his recordings. Matthews is now set to be sentenced on May 22nd. For more on this story, head over to Loudwire. Pada awalnya, black metal itu lahir dari sebuah keresahan. Di Norwegia tahun 1980 sampai 90-an, generasi muda itu jenuh dengan tatanan agama dominan, khususnya gereja Kristen Protestan yang dianggap mendominasi budaya dan sistem sosial. Nah, saat itu tuh mereka tuh muak dengan kemunafikan yang ditampilkan. Institusi yang seharusnya itu kan suci, tapi kadang di dalamnya itu penuh dengan korupsi moral dan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan agama yang mereka anut. Nah, seperti band Mayhem, Burzum, Darkthrone, itu tuh bukan hanya sekedar musik keras ya. Mereka menciptakan simbol-simbol perlawanan, dari corpse paint ya, atau riasan wajah yang menyerupai mayat, sampai lirik-lirik yang menyerang agama. Tapi sebenarnya mereka tuh bukan bermaksud ingin menyerang agamanya ya, bukan bermaksud ingin menyerang Tuhannya. Cuman pada waktu itu mereka tuh bermaksud ingin menyerang pemaksaan dari orang-orang yang berada di dalam agama tersebut. Pemaksaan keyakinan. Han hevder stolt å stå bak tidenes platelansering i Norge, og for 20-åringen som er siktet for kirkebrannen i Bergen, har fengselsoppholdet vært en del av prisen. Han bløffet på seg kirkebranner i fleng for å få blest om musikken sin, ble det hevdet på en improvisert pressekonferanse i Bergen tinghus i dag. Vi har jo tydeligvis klart å få den PR her. Det var kun PR på plata der? Ja, selvfølgelig. Det har vi jo klart ganske bra også. Men angrer du på at du gikk ut på den måten? Det får vi se. Det merker vi. Ja, ante du at det kunne få sånne konsekvenser? Jeg hadde jo forventet et avhør, og å kunne forklare at dette var bare blast i musikken. Det ble jo litt mer alvorlig da, tydeligvis. Politiet har jo... Litt mer. Men foreløpig så angrer du ingenting? Angrer, hva skulle angre? På at du har lansert denne platen på en spesiell måte, hvis det er riktig det du sier. Jeg må jo absolutt si at det har vært en ganske bra reklame. Jeg vil jo si at bedre PR med mindre utgifter kan man neppe få. Men er du optimistisk med hensyn til sjansene dine i retten? Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke noe... Altså, politiet hele tiden peser om at rettferdigheten skal seire. Og hvis jeg skal tro på de, så må jeg se optimistisk på det, for å si sånn.
Nah, yang perlu lo tahu ya, simbol yang biasa mereka gunakan seperti salib terbalik, pentagram, tengkorak, itu maksudnya bukan ajakan untuk menyembah setan, tapi itu tuh simbol keputusasaan, kekecewaan, dan kritik terhadap institusi agama yang menurut mereka itu ada yang salah. Nah, waktu itu tahun 1992 sampai 1996 ya, beberapa gereja kayu kuno di Norwegia itu dibakar. Dan peristiwa ini itu langsung dikaitkan dengan komunitas black metal. They become almost absorbed in it. It is a driving force. They have to have it. I hate it so much that I've seen what it's done to our family on a personal level. And I want to see it banned. I want to see it off the face of the earth. The CD and record covers of black metal music are littered with pagan symbols. Bands call themselves names such as Mayhem, Darkthrone and Cradle of Filth. The lyrics are often difficult to make out, but often carry a sinister message. Now, one Tunbridge Wells vicar who's lectured on the dangers of the occult has joined the campaign to ban black metal music. Beberapa pelaku memang terbukti melakukan pembakaran, seperti Varvekernes Burzum ya, yang juga terlibat dalam menghabisi nyawa dari Euronymous ya, sesama personel di Mayhem waktu itu. Tapi narasi di media ya, itu tuh jauh meledak dibandingkan kenyataannya. Mereka bikin framing bahwa black metal itu merupakan aliran sesat pemuja setan. Padahal sebenarnya yang melakukan hal tersebut itu kan hanya sekedar oknum ya. Oknum, tidak semua black metal melakukan seperti itu. Tidak semua black metal itu membakar gereja. Dan itu tuh hanya sekedar oknum ya. Oknum dari yang kebetulan dia itu pemain band dari genre black metal. When I heard it, almost a cold shiver goes down your spine and you think, what is all this about? And what disturbs me is how is it possible that 4 boys from a decent, ordinary society with a Christian background, parents of 2 of the boys committed Christians, and I say, what on earth went wrong? Now, if it can happen to these sort of chaps, well, goodness knows, what's going to happen to even more vulnerable people? It's not just the music that's causing so much concern, but the image and lifestyles of the bands themselves. One member of the Norwegian group Emperor, seen here performing in the UK last year, has confessed to arson and burglary. Another has been charged with murdering a gay man. Nah, mayoritas fans dan musisi dari black metal itu tuh sebenarnya ya, dari segi penampilan maupun musiknya, itu tuh hanya sekedar ingin mengekspresikan kemarahan mereka dan bukan melakukan sebuah kekerasan. Jadi kira-kira ya, apakah semua black metal ya, semua band black metal ataupun penikmat musik black metal itu harus bertanggung jawab dengan aksi pembakaran tersebut? Atau bisa jadi ya, ini tuh cuma sekedar penggiringan opini ya, agar bentuk perlawanan ataupun simbol-simbol perlawanan itu tuh dibungkam dengan cap-cap sesat ya. Dengan narasi yang menyebutkan mereka adalah sesat. Simbol-simbol ini tuh simbol-simbol orang-orang sesat. Yang padahal itu adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan yang mungkin dilakukan oleh para penguasa ataupun orang elit-elit dan semacamnya. But those who promote black metal music in this country deny they're promoting crime. There's nothing in the lyrics to pertain to people that they should go out and commit any acts against Christians or against anyone else. It has got satanic connotations, but I think it attracts people who are into extremes anyway. These are the sort of people who'd read horror books or be into true crime stuff. You can't ban it because it'll just go underground and probably get a lot worse. If we have censorship on films and television, have we ever realized that we might come to a time when we have to have censorship in music? Black metal music can be bought at many record shops carrying no warning. But Veronica Timms believes the music must be banned. Without that, she fears her son will not be the last to be sucked into committing sacrilege, and black metal music will leave its ugly mark in this country just as it has in Norway. Di sini simbol dan kesalahpahamannya, salib terbalik. Sebenarnya salib terbalik itu bukan hanya milik dari satanisme ya, ataupun organisasi satanisme. Dalam sejarah itu tuh merupakan simbol dari kerendahan hati Santo Petrus yang merasa tak layak disalib seperti Yesus. Tapi media dan masyarakat modern itu menyederhanakannya atau menjadikannya itu sebagai kalau salibnya terbalik itu artinya adalah pemuja setan ataupun iblis. Salib terbalik itu ternyata ya adalah dulu merupakan simbol dari kerendahan hati Petrus yang merasa tak layak
disalib seperti Yesus. Jadi maksudnya dikebawakan adalah wujud dari kerendahan hati beliau. Dan itu bukan simbol iblis. Begitu juga dengan pentagram. Dalam sejarah Yunani dan Kristen awal ya, pentagram itu tuh adalah simbol perlindungan dan harmoni. Cuma belakangan ini ya ketika dibalik dan digunakan dalam konteks perlawanan, pentagram dianggap sebagai simbol setan. Gua ada ya pentagram. Kalau dibalik seperti ini ya, itu menjadi simbol setan. Padahal dalam sejarah Yunani dan Kristen awal itu tuh ya simbol pentagram ini tuh merupakan simbol perlindungan dan harmoni. Nah, black metal menggunakan simbol-simbol ini untuk mengejutkan, mengguncang, bukan merekrut guys. Tapi karena kita tuh lebih reaktif terhadap gambar daripada makna, disitulah kita sering gagal ya membedakan mana seni, mana ancaman. Nah, hal ini tuh hampir sama ya dengan yang terjadi di Indonesia. Yang melakukan kesalahan itu hanya satu orang, hanya oknum, tapi yang diinikan itu adalah semuanya. Contoh misalnya dari kaum NU. Nah, yang melakukan kesalahannya itu hanya sekedar satu kiai ataupun dua kiai. Cuman kebanyakan netizen kita ya, orang-orang Indonesia itu langsung menyalahkan secara umum ya, langsung menyalahkan NU-nya. Sama halnya seperti Habib ya. Padahal yang melakukan kesalahannya itu hanya beberapa Habib. Cuman kebanyakan netizen kita itu menyalahkan gelar Habibnya ya. Yang sebetulnya yang melakukan kesalahan adalah oknum dari gelar Habib tersebut. Nah, itu contoh antar sesama muslim. Dan kalau misalnya kita bicara di luar muslim ya, ketika ada orang Islam yang melakukan kesalahan, itu banyak gue lihat terutama di kolom komentar menyalahkan agamanya, menyalahkan Islamnya. Padahal yang melakukan kesalahan itu hanya oknum yang kebetulan memeluk agama tersebut. Nah, ini kan hampir sama ya, hampir sama kasusnya. Nah, banyak sih yang terjadi di Indonesia ya. Cuma karena berbeda pendapat, guru agama ataupun ustadz ataupun ulama tersebut itu disalahkan hampir seluruh orang-orang. Dan guru tersebut dianggap sesat karena menafsirkan ayat secara berbeda daripada mayoritas. Tafsirnya dianggap menyimpang, tapi kalau dipikir-pikir ya, bukankah dalam sejarah Islam itu sendiri ya, kan banyak mazhab kita tuh ya, ada perbedaan pendapat di sana, dan ada ruang istihad. Nah, disinilah ya, kita tuh terjebak dengan narasi yang hampir sama ya, kayak black metal yang ada di Norwegia. Siapapun yang berbeda, itu dianggap sebagai musuh. Dan siapapun yang bicara tentang hal yang tak biasa ataupun tentang hal yang nggak umum, itu dianggap sebagai mengancam iman. Padahal ulama ataupun ustadz ataupun daih yang berbeda pendapat itu sebenarnya itu kan nggak melakukan kekerasan ya. Mereka juga nggak menistakan. Mereka hanya sekedar menafsirkan dari perspektif lain aja sebenarnya. Tapi karena simbolnya beda, karena gayanya beda, karena kelompoknya beda, ya jadi dia dianggap sesat. Kenapa kita tuh takut dengan hal yang berbeda ya? Apakah mungkin karena kita takut kehilangan kendali? Atau karena kita dulu pernah diajarkan untuk curiga duluan sebelum mendengarkan? Bisa jadi ya. Black metal dan tafsir agama mungkin beda konteks ya. Tapi dua-duanya menunjukkan ketika masyarakat sudah didoktrin untuk takut pada perbedaan, maka siapapun yang berbeda itu akan jadi korban. Simbol dijadikan bukti, gaya, style itu dijadikan kesalahan. Dan niat yang sejatinya itu diabaikan. Nah, kebanyakan dari kita itu tuh hanya sekedar menyalahkan dari simbol, dari gayanya ataupun stylenya, yang sebetulnya niat di dalam hatinya itu ya baik ya. Oke, mungkin yang kita butuhkan hari ini itu sebenarnya bukan pelabelan, tapi pendalaman guys. Di sini tidak semua musik keras itu tuh sesat ya, dan tidak semua tafsir yang beda itu tuh menyimpang. Nah, yang justru kita waspadai itu tuh adalah orang-orang yang kerap memonopoli kebenaran, yang anti dialog dan yang ngejual ketakutan. Kita tuh kan hidup di era informasi ya. Tapi kalau kita masih menghakimi orang dari luarnya aja, apa bedanya kita dengan mereka, musisi yang membakar pada waktu itu? Di intinya, kalau lu dengar black metal, lu jangan langsung mengejas itu tuh pemuja setan. Dan kalau lu dengar pendapat dari ulama yang berbeda, lu jangan langsung menganggap pendapat mereka itu adalah penyimpang ataupun pendapat mereka itu adalah kesesatan. Mungkin lu bisa tanya dulu, ataupun dengar dulu sampai habis. Jangan langsung ngejas, karena bisa jadi yang paling sesat adalah ketidaksediaan kita untuk berpikir lebih dalam. Siapa tahu yang salah itu otak kita, ataupun ilmu yang kita pahami. Ya, bisa jadi itu yang salah, bukan mereka. Jadi kita jangan gampang ngejas orang, cuma karena orang tersebut berbeda dengan mayoritas.